Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 64, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Kauri bisa mendapatkan dukungan dari semua orang. Ini adalah pertama kalinya secara ajaib pertemuan internal keluarga Wijaya. Setelah pertemuan itu, Andika kembali ke kantornya dengan enggan. Dia tahu bahwa begitu Kauri melakukan ini, statusnya di perusahaan akan anjlok, dan Kauri akan menginjak kepalanya di masa depan. Kemungkinan besar Kauri juga akan menjadi ketua dewan di masa depan. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk keluar dari kesulitan ini. Andika menggertakkan giginya. Pada saat ini, Martin datang dan ingin mendirikan perusahaan dengan keengganan yang sama. Kauri sekarang tinggal di villa sisi gunung dan harus mengendalikan kekuatan perusahaan. Ini benar-benar menjengkelkan, kata Martin dengan marah. Ayah, kamu bisa membantuku menemukan jalan. Aku harus mengambil kembali haknya, kalau tidak kita hanya bisa menjadi manusia dengan suara rendah di depan Kauri, kata Andika. Martin menghela nafas, mengapa dia tidak mau, tetapi situasi saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan, dan wanita tua itu juga berbicara, dan tidak ada yang bisa membalikkannya. Andika, aku di sini untuk mencarimu. Ini bukan untuk membantumu menemukan solusi, tapi untuk mengingatkanmu agar tidak main-main selama ini, kata Martin. Ayah, Andika menamparkan mejanya, dan bangkit dengan marah, apakah Anda ingin saya mengakui nasib saya? Andika, jika kamu sulit kerjasama dengan Kauri, apakah kamu pernah berpikir tentang konsekuensinya? Jika keluarga Wijaya bangkrut, kita semua sudah berakhir, kata Martin. Dengan gigi terkatup Andika, dia ingin membunuh Kauri, tapi dia mengerti apa maksud ucapan Martin. Kerja sama sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan. Bahkan jika dia benar-benar bisa memikirkan cara, dia tidak akan pernah mencobanya dengan enteng. Kehidupan dan kematian keluarga Wijaya adalah hidup dan matinya. Dan jika wanita tua itu tahu bahwa dia membuat masalah, dia tidak akan memiliki tempat di keluarga Wijaya. Setidaknya wanita tua itu masih di sisinya, dan dia dipaksa untuk menyerahkan hak kepada Kauri. Sofia membuka pintu kantor dan masuk. Andika, kita punya cara lain, kata Sofia. Apa solusinya? Kamu membantuku menemukan orang yang memberi hadiah pertunangan. Hanya dia yang mungkin bisa mengubah status keluarga Wijaya, kata Sofia. Dia tidak bisa mentolerir dirinya tinggal di kaki Kauri. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya berbalik adalah keluarga Wibowo yang misterius. Selama dia mau muncul, situasi keluarga Wijaya pasti akan berubah. Baik bagi Kauri untuk mengendalikan kerja sama LKK Technoscience, tetapi jika ada modal yang lebih kuat untuk menetap di keluarga Wijaya, apakah keluarga Wijaya masih khawatir kehilangan kerja sama? Wajah Andika tenang, orang misterius ini memang terobosan. Dan di antara wanita muda dari keluarga Wijaya, Kauri adalah satu-satunya yang sudah menikah, yang berarti bahwa hadiah pertunangan ini ada hubungannya dengan semua orang, tapi dia sendiri tidak memiliki bagian. Bahkan jika dia menghargainya bukanlah Sofia. Selama Kauri mau berinvestasi dalam keluarga Wijaya, Kauri tidak akan bisa menutupi semua di perusahaan. Oke, aku akan membiarkan orang melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini. Andika menjawab dengan satu ucapan. Sofia tertawa bahagia. Dia memutuskan bahwa orang yang disukai pihak lain adalah dia, jadi selama dia bisa menemukan putra misterius itu, dia bisa terus berdiri tegak di depan Kauri. Ketika dia pulang kerja, Ariel pergi ke kantin Bimo, bos yang biasa tapi luar biasa.
Masih sama seperti sebelumnya, tapi jelas ada lebih banyak permusuhan di antara alisnya. Tidak ada yang buruk. Ariel mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Bimo. Bimo mengerutkan hidungnya dan tersenyum pahit. Saya tidak ingin melakukan apapun di luar batas, tetapi saya tidak dapat menahannya. Orang-orang ini tidak terlalu patuh, dan mereka tidak akan menangis jika mereka tidak melihat peti mati. Ariel menghisap seteguk asap dan menghembuskan asap tebal. Dilingkari, dan berkata, betapa beruntungnya kamu dulu menjadi bos Bandung. Jangan gunakan tinju di area abu-abu, apakah kamu mengandalkan mulutmu? Bimo menyeringai dan berkata, aku dulu memainkan beberapa jebakan. Itu tidak akan berhasil sekarang, semua orang pintar. Aku tidak melihatnya, kamu masih pemain di kota, membunuh orang tanpa darah. Ariel tersenyum. Saat itu, Bimo mengangkat alisnya dengan penuh kemenangan, dan melanjutkan, kapan kamu akan membawa bawahanmu makan keluar? Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan biarkan dia menyentuh benda-benda ini untuk saat ini. Aku sengaja membantu, pusat perbelanjaan tidak bisa melibatkan wilayah metropolitan, yang terbaik. Ariel tahu, yang disebut makan oleh Bimo tidak sesederhana makan, ini untuk membuat Kauri terlihat akrab, untuk menghindari orang yang tidak memiliki mata panjang untuk memprovokasi Kauri. Tapi dalam pandangan Ariel, belum perlu. Bimo mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika tiba saatnya, Ariel pergi ke pintu perusahaan, dan setelah beberapa saat, Kauri masuk ke mobil dengan wajah sedih. Mendesah lagi dan lagi. Ketika saya masih muda, ayah mengatakan kepada saya bahwa setiap kali saya menghela nafas, saya akan kehilangan beberapa lemak. Apakah kamu mencoba menurunkan berat badan? Ariel berkata sambil tersenyum. Kauri sedang tidak ingin bercanda dengan Ariel sekarang. Dia menghela nafas lagi dan berkata, Nenek dan Andika melakukan hal bodoh, dan sekarang aku ingin menyelesaikannya, tetapi aku tidak bisa menyelesaikannya. Ada apa? Ariel bertanya dengan bingung. Kauri memberitahu Ariel tentang kebodohan neneknya dan Andika, dan berkata, apakah kamu pikir mereka boleh saja mencari masalah, bekerja sama dengan baik, dan harus membuat masalah? Sekarang tidak apa-apa, Imam tidak akan menjawab pertanyaan saya. Kamu juga tidak melihat, kerja sama saya juga tertunda. Ini merepotkan, teman sekelas lama saya tidak ada di negara ini, dan saya tidak bisa menghubunginya sekarang. Ariel mengerutkan kening dan berkata. Kauri diam-diam melihat Ariel, meskipun dia tidak secara langsung meminta bantuan Ariel, tetapi mengatakan begitu banyak, pada kenyataannya, itu adalah serangan sampingan, dan Kauri tidak bisa melakukannya, berharap bahwa jika dia tidak akan membantu, itu akan benar-benar berakhir. Ariel, Kauri berteriak pelan. Hati Ariel bergerak, menahan senyum di sudut mulutnya, dan berkata, ada apa? Wajah Kauri memerah tanpa sadar, menggigit bibir bawahnya. Tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Ariel menunggu dengan tenang tanpa terburu-buru. Bisakah kamu membantuku? Kauri akhirnya mengeluarkan kalimat ini dari mulutnya. Ariel pura-pura tidak mendengar, dan mengemudikan mobil tanpa menyipitkan mata. Kauri yang berwajah merah melanjutkan, jika kamu bersedia membantu saya, bagaimana jika saya membiarkanmu tidur di tempat tidur bersama saya? Kata itu berakhir. Suaranya sudah sangat kecil, seperti nyamuk. Tapi Ariel mendengarnya dengan sangat jelas, dan mau tidak mau menelan ludahnya. Penanganannya atas masalah ini hanya untuk memberitahu keluarga Wijaya tentang pentingnya Kauri. Dia tidak menyangka bisa menerobos hubungan antara dia dan Kauri, tapi keuntungan tak terduga. Bagus, Ariel berkata tanpa ragu-ragu. Jantung Kauri berdebar kencang, menundukkan kepalanya sepanjang perjalanan pulang. Ariel muncul dalam masalah ini, dan peluang pemulihan bahkan lebih besar. Kauri tidak terlalu khawatir tentang kerjasama, tetapi dia sedikit khawatir tentang berbagi ranjang yang sama dengan Ariel dan apa yang akan terjadi. Meskipun Kauri adalah gadis cantik yang arogan dan memiliki banyak pelamar,
Hubungan cintanya satu-satunya berawal dari sekolah menengah pertama, dan kasih sayang yang murni saat itu. Dia hanya berpegangan tangan dengan bocah itu, tetapi sekarang dia harus menghadapinya. Ya, merupakan perubahan yang sangat penting. Kauri tidak yakin bahwa dia siap, tetapi ini harus menjadi masalah normal antara suami dan istri. Ada fakta di dalam hatinya yang tidak ingin dia akui, tetapi tidak dapat disangkal, yaitu memperlakukan kejadian ini sebagai hubungan dengan Ariel. Titik terobosan dari hubungan Ariel. Semakin dia memikirkannya, semakin takut, dan tidak memiliki sedikit harapan. Ia mendengar orang mengatakan bahwa pertama agak menyakitkan. Tidak masalah, mari kita bicarakan itu. Keduanya kembali ke villa sisi gunung ketika pintu villa terbuka. Ariel dan Kauri tercengang. Ruang tamu penuh dengan dekorasi murah dalam botol dan toples, yang langsung mengurangi rasa seluruh villa. Kauri mundur selangkah, bahkan bertanya-tanya apakah dia pergi ke tempat yang salah. Ariel terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Setelah Kauri sadar kembali, dia menebak siapa yang melakukannya dan bergegas masuk ke rumah dengan marah. Lina masih memiliki ekspresi puas. Melihat Kauri, dia tidak sabar untuk memamerkannya. Nah, apakah rumah ini lebih baik? Ini semua berkat pengaturan hati-hati saya. Bersambung.